Oke, teman-teman, karena kemarin saya absen ya, jadi hari ini kita rangkap untuk materi hari ke-12 dan hari ke-13, yaitu listening bagian kedua dan listening bagian terakhir, yaitu part C atau bagian ketiga gitu ya. Nah, jadi langsung saja, kemarin kita sudah belajar mengenai listening ya, teman-teman, yang mana di listening nanti soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A namanya short conversations yang kita sudah pelajari di hari Jumat kemarin. Kemudian part B namanya long conversations dan part C namanya long talks ya. Nah, teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawaban antara A, B, C atau D. Gitu ya. Kalau misalkan 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, otomatis audio akan pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau teman-teman ngambil yang online, layar listening juga akan pindah ke nomor berikutnya, yang mana teman-teman juga nggak bisa back. Ya, makanya ada tips ketika teman-teman ngambil yang online, keluar soal, klik aja dulu pilihan A, B, C, D bebas. Ya, untuk jaga-jaga supaya nanti ketika teman-teman terlewat tidak ada jawaban yang kosong. Karena kalau kosong udah pasti salah teman-teman. Tapi kalau diisi siapa tahu itu seperempat gitu ya. Peluangnya 25% benar. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar listening bagian ketiga ya, teman-teman. Maksud saya kedua dan ketiga, mohon maaf. Eh, Nah, jadi di listening bagian kedua nanti itu mulainya nomor 31, teman-teman. Dan hanya akan ada 2 audio ya atau 2 percakapan antara 2 orang. Jadi si A dan si B. Nah, si A nanti ngomong, diikuti sama si B, diikuti sama si A lagi, sampai percakapan mereka selesai gitu ya. Nah, nanti di dalam percakapan itu ada pembahasan yang sedikit ilmiah atau ada hubungannya dengan pekerjaan biasanya gitu teman. Jadi antara akademik tentang kuliah atau profesional gitu ya. Jadi tentang pekerjaan seperti itu. Nah, jadi sebelum teman-teman mendengarkan audionya nanti, maksudnya sebelum teman-teman mendengarkan percakapan 2 orang nanti, teman-teman akan diberikan topik atau coverage. Oke, thank you, Mister. Sudah sedikit mendingan ya, teman-teman. Sepertinya ada sariawan di tenggorokan. Nah, apa namanya? Topik ini nanti biasanya si pembicara akan memberitahu ke teman-teman kalau pembicaraan itu tentang apa. Tapi tidak selalu ya, teman-teman. Kadang juga teman-teman hanya dikasih tahu 2 orang itu siapa aja. Misalkan dosen dengan mahasiswanya, atau misalkan 2 dosen atau 2 mahasiswa, ataupun orang lain gitu ya, teman-teman. Atau teman-teman nanti akan diberikan skema atau apa ya, tema. Jadi mereka itu berada di situasi apa atau di mana gitu. Jadi tujuannya untuk membatasi vocabnya teman-teman. Jadi vocab yang dipakai nanti yang ada hubungan dengan yang diberitahukan di awal ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi penting untuk mendengarkan sebelum apa namanya? Sebelum percakapan ini. Nah, kemudian teman-teman kalau menemukan kata yang tidak tahu artinya, lewatin aja ya. Yang penting teman-teman jangan sampai ketinggalan percakapan tersebut. Karena kalau menemukan kata yang tidak tahu artinya misalkan 1 atau 2 gitu ya, itu bisa kita tebak melalui apa namanya? Alur cerita. Jadi kita bisa menggunakan ilmu cocokologi gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan menemukan kata yang tidak tahu artinya. Jadi daripada kita stuck atau berhenti di satu titik yang mana kita nggak tahu artinya dan nggak tahu sisa ceritanya, mending lanjutin aja, lewatin aja yang nggak tahu artinya, gitu ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya juga harus pay attention to details. Nah, detail di sini yang saya maksud adalah 5W1H. Jadi kapan, apa, di mana, berapa, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu nanti biasanya yang akan ditanyakan di apa namanya? Di pertanyaannya, teman-teman. Seperti itu. Dan nanti di pertanyaannya, teman-teman akan diberikan satu audio itu 4 pertanyaan seperti ini. Kadang 3, kadang 5 ya, teman-teman. Tapi umumnya 4. Jadi normalnya 4. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang saya juga menemukan ada yang satu audio itu 3 soal. Kadang juga 5 soal. Jadi nggak tentu, teman-teman. Cuman ya sekitar itu, 3, 4, atau 5. Seperti itu. Nah, ketika latihan nanti, hari ini ya, di kelas nanti, teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misal 31A, 32B, 3C, 34D, nah itu baru di-enter. Kalau misalkan baru 31, teman-teman tulis dulu aja di chat, tapi jangan di-enter. Ya, nanti nyarinya susah gitu. Jadi langsung ke 4 jawaban. Seperti itu. Atau diingat-ingat dulu misalkan A, nomor 32B, nomor 3C, nomor 34D misalnya. Nah, nanti ditulis di apa chat A, B, C, D.
Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu mengenai listening bagian kedua. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, sepertinya ada satu pertanyaan. Mister, tipsnya. Nah, tipsnya itu tadi, Mas. Jadi, teman-teman harus mendengar ini ya, teman-teman. Harus mendengarkan dari awal. Maksudnya topiknya itu harus pay attention. Jadi, mereka berdua ini mau ngobrolin tentang apa gitu ya. Nah, kemudian fokus dengan flow-nya. Teman-teman kalau menemukan kata yang nggak tahu artinya lewatin aja. Itu tipsnya. Oke. Kemudian juga harus fokus, maksudnya sambil mendengarkan sambil memahami itu pay attention to detail. Jadi 5W1H entah kapan, entah di mana, entah dan seterusnya. Entah siapa. Seperti itu. Gitu ya, teman. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah tips. Karena di kelas listening saya menghindari penggunaan teori, teman-teman. Kenapa? Karena teori itu ada syaratnya. Sebelum kita mempelajari teori ada syaratnya kalau di listening. Ya, syaratnya apa? Syaratnya teman-teman harus memiliki kemampuan yang namanya rekognisi. Nah, rekognisi itu misal teman-teman mendengarkan kata send, contoh aja ya, teman-teman. Send itu kalau didengar sekilas itu bisa aja kata ini, send, artinya mengirim verb 2-nya ya atau lampau atau verb 3 juga kadang bisa. Juga bisa ini, send. Artinya persen itu atau uang, biasanya teman-teman uang receh itu juga biasa dibilang send. Atau ini juga send teman-teman bacanya. Nah seperti itu. Contoh lagi ada kata do. Do ada juga ini juga do bacanya. Nah ini yang dimaksud dengan rekognisi. Teman-teman ketika mendengarkan kata-kata yang eh, mirip-mirip bacanya, padahal itu artinya beda, tulisannya juga beda gitu ya. Nah, itu yang namanya rekognisi. Nah, rekognisi itu didapat dari mana? Sebenarnya rekognisi itu juga termasuk vocab, teman-teman. Tapi nggak cukup dengan vocab ya. Karena kalau vocab dalam bahasa Inggris seperti yang kita tahu, ini bacanya bukan one, bacanya adalah one. Nah, itu juga yang dimaksud dengan rekognisi. Teman-teman bisa membedakan tulisan dan bacaan itu beda, ternyata beda. Nah, bedanya gimana? Nah, itu dari latihan, teman-teman. Makanya saya lebih senang hajar latihan, bahas latihan, bahas. Seperti itu. Yang saya sampaikan ke teman-teman hanyalah teori sedikit. Nanti teman-teman praktekin eh, teori sedikit dengan tipsnya ke dalam latihan. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain mengenai listening part B, teman-teman? Atau aman, atau teman-teman coba deh ya. Jadi jangan takut salah, teman-teman coba dulu yang sudah kita pelajari tadi dipraktekkan. Jadi pay attention to the topic yang awalnya itu ngomongin apa, kemudian yang kedua teman-teman kalau menemukan kata yang nggak tahu artinya lewatin aja, oke? Teman-teman enjoy aja sama alur ceritanya, alur percakapannya. Nah kemudian eh, teman-teman juga harus pay attention dengan detail kecil-kecil sambil menikmati mendengarkan gitu ya. Pay attention detail kecil-kecil yang ada di dalam percakapan. Seperti itu. Kemarin saya tes ada soalnya, Sir. Nah, ini bagus, tapi nanti kita bahas di akhir ya. Mungkin teman-teman kenapa kok banyak kok teman-teman yang WA saya, Sir, saya dapat soal ini, saya dapat soal ini. Nah, nanti saya cerita di akhir, teman-teman. Banyak yang saya pengen spill sebenarnya. Gitu ya. Intinya saya paham mungkin teman-teman ada yang baru kenal TOEFL ini dan teman-teman harus butuh cepat-cepat gitu ya. Nah, saya menyediakan cara, maksudnya belajar itu biar enak, itu biar teman-teman juga dapat gimana ya, dapat sasaran, dapat soalnya. Nah, saya ada caranya, teman-teman. Nanti ya, tapi di reading terakhir. Intinya teman-teman nikmati dulu belajarnya. Oke? Nah, ini kesekian kali teman-teman ada yang cerita ke saya tes dan dapat soal yang sama. Nah, alhamdulillah teman saya juga senang kalau misalkan bisa sedikit meringankan gitu ya, tapi semuanya tetap sama teman-teman sendiri, usaha teman-teman sendiri. Maksudnya soal listeningnya ditulis. Oh, iya. Jadi ya sekarang gini teman-teman. Memang sekarang di listeningnya itu banyak. Maksudnya gini. Sekarang tahun 2024 ya, sama 2023 akhir. Sekarang lebih gampang listeningnya. Kenapa? Karena soalnya ditulis. Kalau dulu teman-teman 2023 sampai bulan Agustus kalau saya nggak salah, itu ketika ngambil tes itu listeningnya nggak ada, nggak ditulis soalnya teman-teman. Jadi cuman A B C D-nya seperti ini. Nah, itu malah lebih sulit. Kenapa? Karena kalau soalnya ditulis, misalkan ini ada soalnya gitu ya. Nah, teman-teman sambil mendengarkan itu teman-teman bisa mengikuti. Misalkan sambil mendengarkan teman-teman kan udah baca apa soal nomor satu ya. Misalkan
Di mana ini berada? Nanti terus sambil mendengarkan udah ketemu jawabannya, next, baca soal ini. Nah, kalau udah dengar lagi, next, dan seterusnya, seperti itu. Nah, 2021 benar teman-teman. Jadi belum ada. Jadi masih pilihan ganda. Karena memang aturan dari PBT, dulu kan sebelum ada CBT ya teman-teman. Karena CBT, sebenarnya CBT udah ada, cuman di Indonesia nggak ada. Nah, apa namanya? Dulu itu Indonesia cuma pakai PBT, yang mana PBT itu kaku bang. Maksudnya kaku itu sulit teman-teman, karena kita masih bisa dibilang tradisional banget di ruangan menggema pakai 2 speaker seperti itu ya, yang mana nggak enak banget, nggak kondusif gitu. Nah sekarang ada, setelah pandemi itu ada tes TOEFL ITP yang digital atau online atau remote proctoring, itu sangat membantu karena teman-teman nanti di kamar masing-masing menggunakan headset, jadi lebih jelas suaranya, itu lebih enak gitu ya teman-teman, dan waktu teman-teman tidak tersita dengan melingkari lembar jawaban, jadi tinggal klik next saja. Saya sarankan ngambil yang online teman-teman, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk teknis tes aman ya, teman-teman. Nanti kita bahas di reading di akhir setelah kita membahas reading. Nah, berarti untuk listening aman ya. Mari kita coba ke latihan dulu. Teman-teman jangan takut salah. Seperti biasa dicoba dulu waktunya. Sorry, bukan structure ya. Silahkan teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban ACDC, dan saya lihat semuanya menjawab ACDC ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Ada juga ABDC. Oke, kita cek bareng, kita dengarkan dulu ya. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me.
It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah pembicaraan dari eh, mengenai, maksudnya pembicaraan mengenai haircut atau potongan rambut gitu ya. Jadi si cewek dia bilang, halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan daripada biasanya ya. Nah kemudian Bob kesal, dia menjawab, agak pendekan, aku rasa nggak demikian. Itu tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak tahu siapa yang melihat balik ke arahku. Jadi kamu tuh potong rambut tapi kamu nggak dapat potongan rambut yang kamu pengen. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya meminta supaya rambut saya dipangkas sedikit aja dan hairstylistnya itu benar-benar, nah, went to town itu dia adalah idiom teman-teman, artinya adalah kegirangan gitu atau lepas kendali gitu. Jadi kayak orang gila gitu teman, kayak lepas ke kota, bukan benar-benar lepas ke kota enggak, cuman dia kayak misalkan kita overexcited atau terlalu senang dengan sesuatu akhirnya kayak kayak terlalu bersemangat gitu ya. Jadi itu dibilang went to town. Jadi kegirangan atau kelepasan gitu. Nah, ketika aku melihat ke lantai ke bawah ke lantai, ada banyak tumpukan rambut. Rambutku di atas lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, jadi kamu ngomong apa ke hairstylistnya? Nah, kemudian si Bob menjawab, apa yang bisa aku omongin? Rambutnya udah dipotong semuanya. Aku nggak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang pengen saya katakan. Setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi kok, segera gitu ya. Kemudian Bob kesal, masih dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, tapi itu nggak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku bahagia atau membuatku senang gitu ya. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur, dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Seperti itu. Oke, mari kita dengarkan number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, nanti ketika teman-teman tes, aman ya, nanti soalnya akan ditulis. Jadi mulai 2024 ini, seingat saya pasti ditulis teman-teman. Seperti itu. Nah, what seems to be true about Bob's haircut? Apa yang nampaknya benar mengenai potongan rambutnya si Bob? Nah, potongannya rambutnya si Bob tadi sangatlah pendek ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha. The haircut is unusually short. Rambutnya Bob itu sangatlah pendek. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo ini merupakan potongan rambutnya Bob yang pertama kali. Nah, tidak tahu tadi potongan rambut yang keberapa ya, teman-teman, karena di percakapan nggak ada. Kalau yang Charlie, Bob itu nggak yakin siapa yang memotong rambutnya. Bukan ya, karena jelas-jelas dia tadi bilang hairstylist. Jadi dia sadar kalau rambutnya dipotong. Kalau yang Delta, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya masih panjang banget sampai menyentuh tanah. Bukan ya, teman-teman? Ketika si cewek tadi bilang a bit shorter, I don't think so, kata si cowok. Jadi kata si Bob, agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Nomor 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana yang Bob apa yang Bob rasakan tentang potongan rambutnya itu? Nah, dia nggak suka ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat membenci itu atau dia sangat tidak menyukai rambut barunya itu. Okay, next number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang tadi Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I look down at the floor, there are piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi, ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu, kata Bob gitu ya tadi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Piles of his hair. Gitu ya. Next, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada si Bob? Nah, tadi Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back. Seperti itu. Jadi yang orang-orang terus katakan itu, rambutmu bakal tumbuh lagi kok. Gitu. Nah, tapi Bob nggak terima ya, dia masih kesal gitu. Jadi walaupun tumbuh lagi tapi lama seperti itu.
Nah, itu tadi teman-teman untuk ronde pertama di listening part B. Ada 2 ronde kalau di listening part B nanti ya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Alright guys, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban BBAC, BBAD, BBAB. Oke, banyak ya teman-teman. Antara BBAD, BBAC, atau BBBD. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu adalah pembicaraan mengenai nenek buyutnya si cowok gitu ya. Jadi si cowok tuh cerita, dia bilang, "Saya tadi nelpon nenek buyutku pagi tadi." Kemudian si cewek bertanya, "Nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau?" Saya berusaha untuk mencoba saya berusaha untuk menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan umur beliau itu sudah di atas 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat understanding, itu sangat ini ya teman-teman, sangat
pengertian gitu ya, sangat nyambung gitu. Dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Nah, kemudian si cewek bertanya, "Nasihat apa yang beliau tadi berikan padamu hari ini?" Kemudian si cowok bilang, "Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar itu mau datang." Nah, beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Nah, si cowok bilang, "Sebenarnya bukan." Nah, beliau berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Nah, aku tahu mungkin kedengaran aneh atau lucu gitu ya. Tapi ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan itu sebenarnya tidak lucu sama sekali atau sama sekali tidak aneh. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Nah, jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasa badai mau datang, nah beliau mungkin merasakan sakit di persendian beliau dari tekanan udara yang semakin menurun. Nah, kemudian si cowok bilang, "Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan, ramalan cuaca dari nenek buyutku." Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 35, teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Nah, pertanyaannya seberapa sering si cowok itu biasa menghubungi atau ngobrol dengan nenek, buyutnya. Nah, tadi dijelaskan ya, I try to call her at least once a week. Jadi saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. At least every week, gitu ya. Jadi setidaknya setiap minggu, seperti itu. Oke, next number 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan di telepon tadi pagi? Nah, tadi ini sama kayak pertanyaannya si cewek yang bertanya, "What advice did she have for you today?" Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, tadi si cowok bilang kalau nenek buyutnya menyampaikan supaya hati-hati karena bakal ada badai besar mau datang, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. That a storm was coming, bahwa sebuah badai itu mau datang, gitu ya. Oke, next number 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata kalau beliau bisa merasakan badai mau datang. Nah, tadi dijelaskan di tulang-tulangnya ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 37 adalah yang alpha, in her bones. Seperti itu. Oke, next number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang kemungkinan si cowok akan lakukan di masa yang akan datang? Gitu ya. Nah, tadi si cowok bilang di akhir tadi, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi sebaiknya saya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 ini, teman-teman, adalah yang delta ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai prediksi cuaca dari nenek buyutnya si cowok. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening yang bagian kedua atau part B ya, teman-teman. Nah, kita rangkap hari ini kita tabrakin sekalian sama listening yang bagian ketiga ya, yaitu part C. Nah, di listening bagian ketiga itu nanti teman-teman akan mendengarkan mirip, teman-teman. Jadi eh, pembicaraan ya lebih tepatnya. Jadi saat yang ngomong itu nanti satu orang dan ngomongnya itu agak panjang, teman-teman. Mirip kayak si cewek tadi kan menjelaskan bagaimana orang yang beranjak lebih tua atau orang yang sudah sepuh itu bisa merasakan badai mau datang dari tekanan udara yang menurun tadi. Nah, cuman ini nanti lebih elaborate, lebih rinci ya, lebih banyak seperti itu. Dan topik yang dibawakan itu biasanya lebih berat, teman-teman. Jadi kayak kita mendengarkan kuliah dalam bahasa Inggris, tapi kuliah singkat ya, karena hanya 1,5 menit atau paling lama 2 menit lah, seperti itu.
Oke. Nah, tapi karena yang dibawakan itu adalah topik yang agak tinggi, otomatis vocabnya nanti juga sedikit sedikit teman-teman. Itu agak sulit. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah sering latihan, nemu vocab baru ditulis aman kok, nanti enak seperti itu. Itu ya intinya sering-sering latihan teman-teman. Nah juga mirip dengan part B, jadi nanti teman-teman akan diberikan topik sama coveragenya dulu. Jadi ngomongin tentang apa, kalau nggak gitu itu di kelas apa gitu ya, atau di situasi apa. Kalau nggak gitu, yang ngomong itu siapa. Jadi akan lebih eh, membantu kita untuk menebak vocab yang dipakai. Misalkan diomongin di kelas psikologi misalkan, psychology class. Nah, otomatis vocab-vocab yang dipakai nanti pasti nggak jauh-jauh dari vocab yang berhubungan dengan psikologi. Gitu ya, teman-teman, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, lewatin aja. Fokus sama sisa ceritanya. Karena vocab yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa ditebak dari kata-kata lain yang nggak jauh dari eh, kalimat itu. Dan biasanya untuk memahaminya itu jangan kata per kata, teman-teman, tapi satu kalimat utuh. Oh, ini yang diomongin tentang ini. Oh, berarti kata yang aku nggak tahu artinya tadi, kemungkinan itu artinya ini. Jadi teman-teman pakai cocokologi nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting jangan sampai ketinggalan alur. Karena alur itu kalau misalnya nggak ketinggalan, nanti bingung menjawab soalnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi pentingkan alur daripada kata-kata yang teman-teman nggak tahu artinya. Nah, kemudian sama kayak di part B, teman-teman juga harus pay attention to details. Jadi kalau ada detail yang kecil-kecil kayak 5W1H, kapan, di mana, siapa, apapun. Nah, itu teman-teman eh, apa namanya? Dengarkan gitu ya. Jangan diingat-ingat teman-teman, tapi dengerin aja. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai listening part C sebelum kita ke latihannya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, kalau gitu kita lanjutkan ke latihan soal. Saya mute dulu semuanya. Baik. Em, Silahkan jangan takut salah, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend?
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban CDCA, CDCA, CABA, CDCA, CDCD, CCCA, BDCA, oke, CABA, oke, banyak ya teman-teman. CBCB, oke. Mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Number questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau kita dengar itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata gitu ya di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi disampaikan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui daerah Everglades National Park gitu ya. Nah, sangat mungkin kita nanti akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah, di tepian air atau menjulurkan kepala mereka melalui air atau dari air gitu ya, di air gitu. Nah, tentunya kita tidak boleh meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang diakibatkan atau maksudnya bahaya yang bisa diakibatkan oleh para buaya tersebut gitu. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, ini common itu biasa gitu ya. Sudah biasa kita itu mengatakan kalau seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau menyesal. Nah, buaya itu memang selalu terlihat ada air mata di mata mereka, tapi mereka itu sebenarnya tidak menangis karena sedih atau bahkan kesedihan. Nah, namun seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Maksudnya keringetan ya, teman-teman. Seekor buaya itu tidak berkeringat seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui matanya. Jadi keringetannya itu dari mata, teman-teman. Nggak perih gitu ya. Nah, jadi jika kalian melihat ada buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi galau gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan, ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi jangan, kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Oke, kita dengarkan number berapa lanjutannya tadi ya, teman-teman. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di mana pembicaraan tadi itu terjadi, teman-teman. Nah, pembicaraan tadi itu terjadi di tram ya, karena mereka tadi lagi melakukan perjalanan di Everglades menggunakan tram. Nah, tram sendiri itu adalah kendaraan entah itu sejenis kereta atau sejenis minibus yang jendelanya itu sengaja terbuka lebar, teman-teman. Nah, memang supaya bisa semua penumpang itu melihat ke arah kanan kiri untuk melihat pemandangan, gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang familiar dengan kereta kelinci atau di tempat saya itu nyebutnya odong-odong, teman-teman. Nah, itu kalau di Inggris kan namanya tram. Atau mungkin teman-teman pernah ke Pantai Kuta di tahun 2000 di 2000-an lah pokoknya. Kalau nggak 2006, 2007, 2000. Nah,
itu ada kendaraan namanya komutra. Jadi mirip itu kalau di Inggris kan juga tram namanya teman-teman, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. On a tram, di atas tram gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa makna ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi dikatakan kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi orang itu dikatakan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedih atau maksudnya pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Jadi dibilang itu air mata buaya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. It means they are pretending to be sad. Gitu ya. Lanjut ke number 41 teman-teman. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, apa alasan buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi dijelaskan kalau buaya itu memang memiliki air mata atau selaput air mata gitu ya. Nah, itu untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuh atau keringetannya itu dari mata, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Gitu ya. Jadi tubuh kita itu juga menghasilkan garam, teman-teman. Seperti itu. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, jadi apa yang pemandu wisatanya tadi rekomendasikan di akhir tadi ya. Jadi setelah ngasih tahu ada buaya di dekat pohon tumbang tadi, eh, tour guide-nya bilang, you can get out your cameras and take picture from here, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Jadi silahkan mengeluarkan kamera dan mengambil foto dari sini, tapi kalian tidak boleh mendekati buaya-buaya itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang alfa ya, teman-teman. Yang direkomendasikan oleh pemandu wisata tadi adalah silakan mengambil gambar buaya-buayanya. Seperti itu. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Silakan dicoba dulu. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45.
What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban CBCA, CCBA, CBDA. Oh, banyak ya, teman-teman. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, kemudian kita bahas bareng. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang profesor universitas gitu. Nah, tadi dikatakan silakan duduk semuanya karena saya mau memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan elegan. Namanya clipper ship. Nah, clipper ship dari dari abad ke-19 merupakan eh, perahu gitu ya, untuk mengarungi lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan tinggi. Nah, clipper ship itu diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along, tadi ditanyainnya. Nah, kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman ingat-ingat aja ketika clip along disebutkan itu membahas tentang apa. Seperti itu. Jadi, kita tadi ngomongin kalau dia itu didesain untuk kecepatan tinggi gitu ya. Nah, kemudian maksudnya clipper ship diberi nama demikian, yaitu clipper ship karena dia itu bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibuat dengan beberapa layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, kecepatan gitu ya yang diulang-ulang ketika menyebutkan clip along. Seperti itu. Nah, kemudian mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu tuh umumnya memiliki 3 dan 4 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di eranya. Ya, jadi dari sini masih ngomongin tentang kecepatan-kecepatan gitu ya, teman-teman. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan eh, tugas perjalanan yang sangat menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an
Nah, mereka di awal mulanya dimaksudkan atau diniatkan gitu ya untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut atau membawa teh ke Amerika Serikat. Nah, kemudian ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, Clipper ship itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut pencari emas atau penambang emas besar-besaran gitu ya, dan persediaan emas yang banyak dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan Clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada Clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari British Empire atau Kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kadang di akhir itu dikasih pembicaraan yang nggak nyambung dengan yang topiknya tadi, teman-teman. Nah, tapi biasanya yang seperti itu nanti ditanyain ya. Makanya dari awal sampai akhir teman-teman harus pay attention. Jangan sampai keok di tengah-tengah ya, teman-teman. Dan itu perlu dilatih seperti itu. Oke, kita dengarkan untuk soal number 35. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? 43 ya, Min. Mohon maaf teman-teman. Tadi saya nyebutnya 35 ya. Jadi di mata kuliah yang manakah kemungkinan maksudnya pembicaraan ini tadi itu kemungkinan diberikan. Nah, tadi ngomongin Clipper ship yaitu salah satu alat transportasi yang elegan gitu ya dan berbeda dari abad ke-19 yang dimiliki oleh Amerika. Nah, berarti ini ngomongin tentang sejarah Amerika. Jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. American history. Karena nggak mungkin ngomongin olahraga air kan. Ngomongin tentang keunikan kapal, bukan ngomongin tentang polo air atau lomba renang dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau yang Bravo fisika. Nah, kalau fisika terlalu jauh, teman-teman, karena nggak ada hukum fisika ataupun yang hubungannya sesuatu yang ada tentang fisika gitu ya. Kalau yang Delta, apalagi psikologi, itu ngomongin tentang psikologis, yang mana kapal tidak memiliki psikologis ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, lanjut number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi, apakah makna yang paling mendekati gitu ya, atau paling mungkin mirip gitu, dari ungkapan to clip along. Nah, kita nggak tahu artinya nggak apa-apa, tapi teman-teman ingat tadi to clip along ini disebutkan ketika si pembicara tadi menyebutkan seberapa cepat sih kapal itu. Gitu. Jadi yang diumbar-umbar tadi adalah tentang kecepatannya. Nah, teman-teman pilih jawaban A, B, C, D yang ada hubungan dengan cepat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata cepat cuma satu, yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. To move fast. Gitu ya, untuk bergerak cepat seperti itu. Okay, next, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa kegunaan pertama dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk mengangkut teh gitu ya, dari Cina ke Amerika Serikat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. To bring tea from China. Untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya tadi ingatan kepada para mahasiswanya? Nah, tadi mengingatkan tentang tugas yang tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta, teman-teman. Hati-hati ya, kalau yang Bravo itu memang ada kata hari Jumat. Gitu ya. Cuman itu bukan tugas tertulis, itu kuis. Nah, sedangkan yang di percakapan tadi profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan di hari Jumat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta, teman-teman. Some written homework. Jadi beberapa tugas PR tertulis gitu ya. Oke, next ke audio terakhir, teman-teman. Jangan takut salah. Dicoba dulu ya. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance.
What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban AC/DC, AC/DC, ACDD, ABBD. Banyak ya, teman-teman. Mari kita cek bareng aja. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock.
Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, itu tadi sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya gitu ya, atau peraga atau pemerannya gitu. Nah, tadi dikatakan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian mungkin sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan tadi nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu perasaan yang normal atau wajar, alami gitu ya. Nah, kalian akan berada di panggung, di depan banyak orang nanti malam dan, wajar untuk mengalami, ketegangan-ketegangan tersebut. Nah, saya ingin, membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang rasakan itu disebut dengan demam panggung. Nah, demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul ketika kalian, memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu nggak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Nah, demam panggung juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer gitu ya, itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian, merasakan tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya gitu ya, dan jika kalian berpikir seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian, mengalami yang disebut demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatif. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas dalam-dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketiwi saja untuk mengeluarkan, tekanan-tekanannya. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan, daripada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, itu aja yang mungkin saya harus katakan sekarang. Nah, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 tepat karena pertunjukannya mulainya jam 8. Nah, ingat-ingat saja jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam dan rileks gitu ya. Dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Seperti itu. Oke, number berapa tadi? Lanjutnya ya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, who will probably not experience stage fright in their work. Jadi ada not-nya, teman-teman. Karena banyak yang nggak notice ini ya. Jadi tadi dikatakan siapa yang mungkin tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Nah, tadi disampaikan demam panggung itu dialami oleh siapapun yang kerja di depan banyak orang. Nah, pertanyaan di sini yang tidak mengalami demam panggung berarti yang kerjaannya tidak di depan banyak orang. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Writers, ya. Baik, mari kita cek. Nah, kebanyakan, maksudnya ada lah, nggak kebanyakan gitu. Jadi ada yang menjawab selain alpha, mungkin tadi teman-teman nggak mendengar jelas kata not. Karena memang seperti itu teman. Kadang kita nggak kedengaran satu kata, dua kata. Jadi konsentrasi harus dilatih gitu ya. Oke, jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apakah yang di bawah ini ya, yang mungkin seseorang dengan demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan, teman-teman. Mari kita coba cek ya. Kalau yang alfa, dia mungkin melihat kupu-kupu, bukan melihat kupu-kupu ya, teman. Tadi kupu-kupu itu disebutkan seperti ini. If your stomach has butterflies in it, itu maksudnya bukan benar-benar di perutnya ada banyak kupu-kupunya, enggak, teman-teman. Tapi kayak perut kita itu kayak nggak nyaman, kayak gatel tapi di dalam gitu, kayak nggak bisa digaruk. Nah, tahulah mungkin teman-teman kalau misalkan gugup, bahkan kalau misalkan ada orang itu yang gampang gugup banget, teman-teman, itu bisa sampai muntah tanpa sebab gitu ya, karena gugup gitu. Jadi yang dimaksud dengan kupu-kupu di dalam perut itu bukan beneran kupu-kupu, tapi itu hanya idiom, maksudnya gugup. Jadi bukan melihat kupu-kupu, yang alfa salah ya, teman-teman. Nah, kalau yang bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Ini terlalu ekstrim, juga nggak ada. Nah, break a leg itu ada juga ini, teman-teman. Break a leg itu
idiom juga itu artinya semoga beruntung, good luck itu break a leg, semoga berhasil gitu. Nah, cuman itu beda di sini ya. Dia akan mematahkan satu kakinya. Yang Bravo bukan, kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Karena tadi coachnya bilang if your knees are shaking, jadi jika lutut kalian gemeteran. Seperti itu. Jadi itu tanda-tanda salah satu demam panggung. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, untuk melawan pikiran negatif tadi caranya cuma satu, teman-teman, yaitu dengan berpikir, maksudnya dengan memaksa diri kalian fokus pada apa yang kalian harus tampilkan atau pertunjukan yang harus kalian lakukan daripada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. By focusing on what they need to do. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan kira-kira para aktornya tadi harus tiba di teater? Nah, tadi dikatakan, I'll see you back here at 6 o'clock. Jadi saya akan melihat kalian lagi atau menemui kalian lagi di sini jam 6 tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman, at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai listening part B dan part C ya, teman-teman. Memang saya sarankan lebih banyakin latihan karena dari situ nanti teman-teman akan membiasakan yang saya sebut dengan rekognisi dan juga vocab seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen ada yang pengen ditanyain dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen, sepertinya tidak ada pertanyaan. Dan nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silakan japri saya ya, teman-teman. Oke, thank you so much for having me today, guys. Sebentar, Sir, untuk kelas hari Senin, apakah ada rekamannya? Senin kemarin saya sakit, Miss, nggak bisa kelas, jadi belum ada rekamannya. Hari Sabtu itu udah ada, cuman mungkin saya lupa nge-share, mungkin ya, nanti coba saya cek. Tapi setelah ini saya share, teman-teman, setelah ini selesai gitu. Sir, tips dan triks yang dulu pernah dibilang ini juga berlaku nggak yang lihat dari jawaban yang beda? Nah, itu tadi juga bisa dipakai di bagian ini, Miss. Nah ini. Ini teman-teman bisa gunakan dengan cocokologi ya, dengan melihat jawaban yang berbeda itu bisa. Ya, tapi tidak saya sarankan ya, karena kalau teman-teman terlalu bergantung dengan cara ini, otomatis teman-teman nanti akan tidak terlalu fokus dengan soal. Jadi lebih saya sarankan teman-teman fokus dengan soal daripada dengan cara menganalogi. Jadi ini kan writers itu kerjanya tidak dilihat orang. Sedangkan aktor, musisi, atlet tiga-tiganya dilihat orang. Nggak mungkin ada 3 jawaban benar. Nah, berarti yang cuma satu aja itu yang jawaban benar, teman-teman. Seperti itu. Nah, cuman cara ini nggak saya sarankan ya. Teman-teman pakai cara ini hanya ketika teman-teman ketinggalan soal gitu atau teman-teman nggak paham dengan soal, maka gunakan cara analogi dan itu pun nanti teman-teman akan menyita banyak waktu. Makanya sih nggak saya sarankan. Ini memang kebetulan karena pilihannya pendek-pendek ya, teman-teman. Nah, kalau pilihannya panjang-panjang itu malah waktu teman-teman nggak cukup. Seperti itu. Mungkin ini fungsi pakai scratch paper ya, Mister. Nah, betul. Kalau teman-teman ada tes itu kan kalau online itu biasanya disuruh bukan disuruh sih, sebenarnya dikasih pilihan untuk membawa namanya kertas coret-coretan. Nah, itu bawa aja. Biasanya harus ditaruh di clear holder, teman-teman, atau mika bening, map bening gitu ya. Supaya teman-teman coret-coret tapi masih kelihatan karena backgroundnya putih. Dan karena di mika itu bisa dihapus dengan tisu. Misalnya bisa dihapus dengan mudah gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, intinya semangat ya. Hajar latihannya, jangan takut salah. Kalau ada tanya apa-apa, silahkan japri saya, teman-teman. Oke, thank you so much. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night, guys. See you next time.